warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya Anda menyimak Breaking News bersama saya, Nida Arifatul Khairiyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut sejumlah berita utama hari ini. Ratusan siswa gabungan dari 4 sekolah di Magelang rayakan kelulusan dengan aksi bagi sembako di panti asuhan serta membersihkan sampah di jalanan. Apresiasi yang luar biasa dari para guru SLB Negeri Sragen yang mendorong anak didiknya untuk terus semangat berkarya walau memiliki keterbatasan. Para guru ini dengan bangga menggunakan batik hasil karya siswa-siswinya sebagai seragam sekolah resmi. Destinasi wisata kolam renang air hangat di Magelang menjadi pilihan banyak wisata sebagai tempat mengisi waktu libur. Beroperasi 24 jam sehari, sensasi air hangat dari mata air asli ini dapat Anda nikmati tanpa menguras isi kantong. Jika biasanya perayaan kelulusan siswa dilaksanakan dengan konvoi atau pawai motor di jalanan, ada yang berbeda dan patut dicontoh dari aksi perayaan kelulusan siswa dari gabungan 4 sekolah di Magelang. Mereka merayakan kelulusan dengan kegiatan bagi sembako dan makan bersama dengan anak panti asuhan, serta membersihkan sampah di jalanan. Dilansir dari pesonamagelang.com, ratusan siswa gabungan dari 4 sekolah di Magelang, yakni SMA Negeri 1 Muntilan, SMA Negeri 1 Mertoyudan, SMA Negeri 1 Dukun, dan SMA Muhammadiyah Muntilan, rayakan momen kelulusan dengan aksi yang berbeda dengan siswa pada umumnya, yang identik dengan konvoi motor di jalanan. Ratusan siswa ini melakukan kegiatan positif berupa aksi bagi sembako dan makan bersama dengan anak panti asuhan. Titik kumpul pertama diawali di SMA Negeri 1 Muntilan, dilanjutkan menuju lokasi kegiatan di Panti Asuhan Aisyah Pabelan, Muntilan, Kabupaten Magelang. Tak tanggung-tanggung, saat menuju lokasi, ratusan siswa berjalan kaki sembari memungut sampah yang ada di sepanjang jalanan. Setelah sampai lokasi kegiatan, ratusan siswa dengan penuh raut wajah kebahagiaan langsung melanjutkan puncak kegiatan dengan makan bersama dengan anak yatim dan membagikan sembako kepada pihak panti asuhan yang berlokasi di Jalan Raya Magelang, Jogja tersebut. Muhammad Krisna, siswa SMA Negeri 1 Muntilan, mengatakan kegiatan ini merubah budaya pola pikir anak-anak SMA yang ketika lulus biasanya merayakan dengan konvoi, kali ini membuat kegiatan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengencarkan kampanye kepedulian terhadap lingkungan dalam krisis iklim di dunia dengan minimnya kesadaran warga Indonesia. Video kegiatan ratusan siswa gabungan SMA di Magelang itu viral di media sosial dengan komentar-komentar warganet yang sangat bagus dan mendukung. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, batik karya anak SLB Negeri Sragen akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Hal ini dikarenakan para guru di SLB tersebut menggunakan batik karya siswanya sebagai seragam resmi sekolah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan dorongan semangat para guru kepada siswa untuk terus berkarya di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk terus berkarya. Kemampuan membatik siswa-siswi berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa atau SLB Negeri Sragen telah diakui masyarakat luas. Guru-guru di sekolah luar biasa Negeri Sragen dengan bangga mengenakan seragam batik hasil karya anak didiknya. Setiap motif dan warna pada batik tersebut bukan hanya mencerminkan keindahan seni, tetapi juga semangat dan kreativitas anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berkarya dan berprestasi.
Melalui pembinaan dan dukungan dari para guru, anak-anak SLB Negeri Sragen berhasil menghasilkan karya yang memukau dan layak diapresiasi. Bahkan, karya batik mereka cukup diminati banyak pihak, karena hasilnya yang berbeda dibanding batik biasanya. Hasil batik karya mereka menggabungkan 3 metode sekaligus, yakni cap, ciprat, dan tangan. Untuk mengembangkan kreativitas membatik, para siswa disediakan ruang khusus yang telah dilengkapi dengan peralatan membatik yang lengkap. Selain itu, mereka dengan terampil menuangkan imajinasinya ke atas kain putih. Selain motif abstrak yang dihasilkan terlihat unik, batik karya para siswa SLBN Sragen lebih menarik karena diberi warna yang beragam. Setara dengan hasil yang sangat membanggakan tersebut, proses pembelajaran membatik para siswa SLBN Sragen membutuhkan ketelatenan dalam waktu yang cukup lama. Namun, kemampuan membatik para siswa ini terus diasah sejak kelas 7 SMP. SLBN Sragen juga menggandeng salah satu SMK di Kota Solo untuk mengembangkan kemampuan membatik para siswa. Selain itu, para siswa juga dikirim magang ke industri batik yang ada di Kecamatan Masaran, sehingga bisa menjadi bekal bila sudah lulus sekolah nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik yang bisa Anda simak. Tetap di Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat destinasi wisata di Magelang, yakni wisata kolam renang air hangat Lintang Waterpark. Beroperasi 24 jam sehari dengan harga tiket yang terjangkau, destinasi ini bisa Anda manfaatkan sebagai tempat mengisi waktu luang liburan Anda. Perkembangan destinasi wisata di Magelang terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah wisata kolam renang air hangat Lintang Waterpark. Tempat wisata yang dibuka secara resmi pada 22 Desember 2022 ini berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Lintang Waterpark dari pusat kota yakni sekitar 17 km atau sekitar 40 menit jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Lokasi pemandian air hangat yang viral ini memang terbilang jauh dari keramaian karena berada di pedesaan. Meski demikian, jalur menuju lokasi masih bisa diakses roda 4 dengan nuansa alam desanya yang terasa sejuk. Datang dari berbagai usia, muka riang anak-anak yang didampingi orang dewasa tengah asik berkumpul dan menikmati waktu berlibur di kolam renang hangat ini. Kegiatan ini dibuka melalui pengelola Lintang Waterpark bernama Asep yang meriuhkan jiwa semangat para pengunjung untuk berwisata di kolam renang hangat ini. Beroperasi 24 jam setiap hari, Lintang Waterpark ini memiliki 3 kolam renang hangat alami yang cukup besar, sehingga nyaman untuk berenang atau sekedar berendam. Lintang Waterpark memiliki daya tarik yang berbeda dari wisata kolam renang pada umumnya, yaitu pemandian air hangat dari sumber alami yang konon sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Menurut sejarah, sumber air di Desa Sumberarum ini merupakan mata air buatan yang dibangun pada masa Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Para prajurit di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro kala itu membuat sumber mata air dengan menggunakan bambu. Pemandian air hangat dengan memanfaatkan air tanah sebagai pancuran ini digagas oleh seorang pria bernama Asep, pemilik wisata air tersebut. Ketika itu, Asep melakukan kungkum atau berendam secara kontinu di sumber mata air hangat di lokasi tersebut saat sakit kulit. Rupanya, air tersebut dapat menyembuhkan sakit kulit yang dideritanya. Setelah kulitnya sembuh, ia berikrar dengan istrinya untuk membangun wisata air panas berkonsep sedekah, yaitu dengan tarif murah agar memberi banyak manfaat bagi lingkungan. Selain terdapat waterpark,
Pada beberapa waktu tertentu, wisata ini juga memberikan edukasi dan kuis berhadiah seputar ilmu pengetahuan yang disampaikan saat kegiatan edukasi tersebut, yakni tentang air, tanah, dan bumi. Tempat ini dilengkapi dengan tower luncur dan grojogan atau pancuran, dan beberapa wahana air untuk anak seperti perosotan, seluncuran spiral, ember tumpah, ban pelampung, dan berbagai peralatan renang lainnya. Selain itu, tersedia juga fasilitas pendukung lainnya seperti toilet, tempat ibadah, gazebo, ruang ganti, dan tempat parkir. Bahkan di lantai 2 bisa dijadikan tempat sewa untuk acara keluarga, rapat, pengajian, pesta, senam, reuni, dan lain sebagainya. Area tersebut maksimal bisa menampung hingga 400 orang. Dalam beberapa kesempatan, di Lintang Waterpark ini, Anda juga dapat merasakan sensasi mandi salju. Momen mandi salju yang menyenangkan ini bisa Anda jumpai pada area kolam anak-anak setiap hari Sabtu atau Minggu pukul 11 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Anda tidak perlu khawatir akan keamanan busa mandi salju untuk buah hati Anda. Kegiatan mandi salju pada tempat ini memang menggunakan busa yang disemprotkan dengan WB foam atau dengan alat khusus. Busa yang digunakan tidak berbahaya untuk mata dan kulit dan sudah teruji sehingga aman untuk si kecil. Selain taman air atau area waterboom pada kolam anak sebagai daya tarik utama, area kolam untuk remaja hingga dewasa juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Kolam remaja memiliki kedalaman antara perut hingga dada kisaran kalangan jenjang SMP. Daya tariknya adalah 2 buah perosotan dengan bentuk yang unik, yaitu seluncuran spiral dan seluncuran pelangi. Sedangkan kolam dewasa memiliki kedalaman sedada orang dewasa dengan pancuran airnya untuk kesehatan. Pijatan dari pancuran air kolam Lintang Waterpark yang hangat menciptakan sensasi relaksasi, terutama saat ingin menghilangkan rasa pegal-pegal. Selain itu, juga terdapat kantin makan dengan harga yang terjangkau serta menyediakan makanan ringan maupun berat. Jadi, jika perut Anda terasa lapar, Anda tak perlu khawatir. Di area kolam juga tersedia beberapa kios yang menjajakan aneka makanan dan minuman dengan harga yang murah. Jika sudah usai berenang, pengunjung dapat menggunakan toilet atau ruang ganti yang leluasa. Pengunjung diimbau untuk menjaga buah hati mereka. Apabila anak-anak ingin bermain, pastikan untuk menggunakan ban persewaan atau pengawasan dari orang tua. Tak perlu khawatir untuk berwisata dan menikmati semua wahana di Lintang Waterpark ini. Anda dapat merasakan hangatnya kolam ini beserta isinya hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp10.000 per orang. Tidak mahal, bukan? Sebelumnya beli perkenalan, namanya siapa? Nama saya Putri Arifia. Nggak bisa tahu ada kolam renang ini tuh dari siapa? Dari teman, dari sosmed. Soalnya kan rumah saya dekat dari sini, jadi banyak gosip dari orang-orang. Kalau di sini tuh ada grand opening, jadi waktu grand opening itu sering kali datang ke sini. Kenapa memilih kolam renang ini? Ya soalnya nyaman aja, terus kan pemandiannya mudah. Jadi kalau buat latihan malam juga worth it banget. Yes, berarti udah sering datang ke sini. Lumayan sering sih. Sama siapa biasanya? Sama teman, sama keluarga yang pasti nggak pernah sendiri. Pesan-pesan buat kalian yang lagi latihan renang atau besok yang mau daftar PNI atau apa, kalian bisa latihan di sini ya guys. Di sini tuh worth it sekali karena pemandiannya itu hangat. Jadi kalian tuh nggak kedinginan mau latihan jam 10, latihan 12. Terus pesannya, karena kan di sini istimewa nih airnya hangat. Itu apa? Nyaman sih. Lagian juga di sini bukannya 24 jam, jadi bisa sepuasnya. Harganya juga rekomen banget. Selain terdapat sejumlah permainan air, di tempat ini wisatawan juga dapat berendam di tengah hangat dan kesegaran air kolam. Atas keunikan mata air tersebut, tak sedikit dari wisatawan memanfaatkan air ini untuk terapi kesehatan. Air di Lintang Waterpark ini berasal dari sumber mata air asli di Desa Sumberarum. Air yang ada di kolam ini mengandung kadar sulfur atau belerang dan garam yang tidak terlalu tinggi sehingga terasa hangat. Perlu Anda ketahui, berendam di air hangat memiliki banyak manfaat,
yakni dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ataupun sekedar terapi kesehatan seperti memperlancar peredaran darah, mengobati penyakit kulit, kesemutan, dan pegal linu. Keberadaan Lintang Waterpark atau pemandian air panas ini memberikan dampak positif bagi warga setempat. Banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan baru karena ramai kunjungan dari wisatawan. Pada hari-hari biasa, pengunjung bisa mencapai 500 orang, namun pada hari libur, pengunjung bisa mencapai lebih dari 2.000 orang. Pengunjung yang datang untuk merasakan nikmatnya sensasi pemandian air hangat ini tidak hanya pengunjung lokal dari daerah Magelang atau Jawa saja, namun wisatawan dari luar daerah seperti Jakarta, Bandung, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera datang untuk menikmati kehangatan dan segarnya air asli dari mata air hangat ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nida Arifatullah Khairiyah melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terima kasih telah menyimak Breaking News. Saya, Nida Arifatullah Khairiyah, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.